Assalamualaikum. Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Kita ngobrol-ngobrol santai yuk tentang sesuatu yang sering kita dengar tapi belum banyak yang tahu. Apa itu? Yap, fiber optik. Apa sih fiber optik itu? Fiber optik adalah teknologi yang memanfaatkan cahaya untuk mentransmisikan data. Bayangkan saja, data kita berlari sekencang layaknya The Flash di dalam kabel yang super tipis. Keren banget gak sih? Jadi, bukannya menggunakan listrik seperti kabel biasanya, tapi fiber optik ini menggunakan cahaya. Atau, kalian juga bisa bayangin, misalkan nih, fiber optik itu seperti sebuah terowongan super panjang yang memantulkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Jadi, cahaya itu seperti kereta yang berlari kencang di dalam terowongan. Terus, konsep kerja fiber optik itu gimana? Nah, gini cara konsepnya. Fiber optik ini bekerja dengan cara mengubah sinyal elektronik menjadi sinyal cahaya. Sinyal cahaya ini kemudian dikirim melalui kabel fiber optik, dan di ujung lainnya, sinyal ini dikonversi kembali menjadi sinyal elektronik. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Jadi seolah-olah kita berlari dengan kecepatan cahaya yang super cepat itu. Fiber optik ini juga pasti punya kekurangan dan kelebihannya kan? Nah, kelebihan yang pertama itu adalah kecepatan transmisi data yang cukup tinggi. Yang kedua, kapasitas data yang besar. Ketiga, resistensi terhadap gangguan elektromagnetiknya itu kecil. Dan banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu biaya instalasinya yang cukup mahal nih. Jadi meskipun keren ya fiber optik ini, tapi membutuhkan investasi yang cukup besar. Nah, selanjutnya cara kerja fiber optik. Fiber optik ini bekerja dengan cara memanfaatkan prinsip total internal reflection, di mana cahaya dipantulkan berulang kali di dalam kabel serat kaca atau plastik. Jadi, bayangkan cahaya itu seperti bola pingpong yang terus memantul di dalam terowongan yang super panjang. Terus, jenisnya ada berapa ya? Jenis fiber optik itu cuma dua. Yang pertama ada fiber optik single mode dan multi mode. Single mode ini seperti jalan setapak yang panjang dan lurus, digunakan untuk transmisi data jarak jauh. Sedangkan multi mode ini seperti jalan kampung yang berliku-liku, digunakan untuk transmisi dan jarak dekat. Sekarang kita bahas struktur fiber optik. Fiber optik terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada core, yang kedua cladding, yang ketiga buffer coating. Jadi bayangkan kalau core itu adalah jalur kereta, sedangkan cladding adalah dinding terowongan, dan buffer coating adalah lapisan pelindung terowongannya. Dari tadi kan kita udah bahas fiber optik nih, tapi kayaknya belum bahas fungsinya ya. Nah, fungsi fiber optik itu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari telekomunikasi, internet, televisi, kabel, sampai bidang medis dan militer. Tanpa kita sadari, fiber optik ini sudah membantu kita dalam banyak hal di kehidupan kita. Nah, mungkin itu sedikit cerita tentang fiber optik. Semoga penjelasan saya mudah dipahami, dan apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.